Selamat datang di Cahaya Cerita, tempat di mana kisah-kisah drama penuh makna dan inspirasi hadir untuk menemani hari-hari Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kilauan. Di balik dinding kaca gedung tinggi yang menjulang di jantung kota, nama Ardi Santoso selalu disebut dengan kagum sekaligus gentar. Ia adalah seorang miliuner muda yang membangun kerajaan bisnisnya dari nol, namun kini dikenal sebagai sosok yang dingin, keras, dan tak kenal kompromi. Baginya, waktu adalah harta paling berharga. 1 menit telat, baginya sama artinya dengan kerugian besar. Di pagi itu, ruang kerjanya yang luas dan modern terasa hening. Hanya suara jam dinding yang berdetak tegas. Ardi duduk di kursi eksekutif berlapis kulit hitam. Jasnya rapi tanpa celah, wajahnya tanpa senyum. Ia sedang menunggu seorang kandidat asisten pribadi yang baru saja ia pilih dari ratusan pelamar. Pintu terbuka perlahan. Masuklah seorang gadis berusia 19 tahun dengan pakaian sederhana, kemeja putih yang sedikit longgar dan rok hitam polos. Wajahnya terlihat canggung namun tetap berusaha tersenyum. Dialah Maya, gadis miskin yang baru saja lulus SMA. Langkahnya sempat ragu, matanya menyapu ruangan yang begitu mewah, jauh berbeda dari kontrakan sempit yang sehari-hari ia tinggali bersama adiknya. "Selamat pagi, Pak," ucap Maya dengan suara pelan. Ardi menatapnya tajam. Ia tidak suka keraguan-raguan, tapi ada sesuatu dari sorot mata gadis itu yang membuatnya tidak langsung menolak. "Kamu Maya?" tanyanya datar. "Iya, Pak, saya Maya." "Usiamu berapa?" "Baru 19 tahun, Pak. Saya baru lulus sekolah." Ardi mengetuk-ngetukkan jarinya di meja. "Baru lulus SMA, berani melamar jadi asisten pribadi saya? Kamu tahu pekerjaan ini tidak ringan." Maya menunduk sebentar, lalu memberanikan diri menatap. "Saya tahu, Pak, tapi saya siap bekerja keras. Saya benar-benar butuh pekerjaan ini." Ardi mengangkat alis. "Butuh? Semua orang butuh uang. Apa bedanya kamu dengan mereka?" Maya terdiam sesaat. Tangannya meremas ujung rok, menahan gemetar. "Saya punya adik, Pak. Orang tua kami sudah tidak ada. Saya harus mengurus dia. Pekerjaan ini penting sekali untuk kami." Sejenak ruangan itu sunyi. Ardi tidak menanggapi perasaan. Tapi ia juga bukan orang yang sepenuhnya buta. Ia melihat keberanian Maya yang, meski sederhana, mampu berdiri di hadapannya tanpa menyerah. "Ada 3 syarat," ujar Ardi akhirnya, dengan nada tegas. "Pertama, tidak boleh terlambat barang sedetik pun. Kedua, siap setiap saat saya butuh. Ketiga, jangan pernah beralasan." "Bisa." Maya menarik napas panjang, lalu mengangguk mantap. "Saya bisa, Pak." Ardi menatapnya sekali lagi, mencoba membaca keteguhan hati gadis itu. "Baik, mulai hari ini kamu bekerja di sini. Jangan pernah mengecewakan saya." Wajah Maya yang tadi tegang mendadak merekah dengan senyum kecil. Meski matanya berkaca-kaca menahan haru, ia menunduk dalam-dalam. "Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan." Namun di balik senyum itu, Maya menyimpan sebuah rahasia. Ia tahu perjalanannya tidak akan mudah. Dunia sang milioner begitu asing baginya, penuh aturan kaku dan sorotan tajam. Tapi ia bertekad, apapun risikonya, ia harus bertahan. Sementara Ardi menutup map lamaran di mejanya, dalam hati ia bergumam dingin, "Kita lihat sejauh mana gadis desa ini mampu mengikuti irama dunia saya." Pertemuan pertama itu menjadi awal dari kisah yang tak pernah terbayangkan, antara seorang milioner yang terlalu kaku dengan waktu, dan seorang gadis miskin yang hidupnya justru berpacu dengan kesabaran dan cinta. Hari pertama Maya bekerja terasa seperti memasuki dunia lain. Pagi-pagi sekali ia sudah berdiri di depan gedung tinggi yang megah, dengan seragam sederhana yang baru saja ia jahit sendiri. Tangannya sedikit gemetar ketika menempelkan kartu identitas ke mesin akses. Semua terasa asing, kilau lantai marmer, lift yang bergerak cepat, dan tatapan dingin para karyawan yang melihatnya seperti orang luar.
Ketika pintu ruang kerja Ardi terbuka, suasana kembali senyap. Sang milioner sudah duduk di kursinya. Jas rapi, wajah tanpa senyum. Seolah detik jarum jam di dinding pun tunduk pada ketepatannya. "Duduk," katanya singkat. Maya duduk hati-hati di kursi tamu. Tangannya menempel di pangkuan. Ia menanti instruksi yang bahkan belum ia pahami. Ardi menatapnya lekat-lekat. Lalu mulai berbicara dengan nada tegas. "Mulai hari ini, kamu adalah bayangan saya. Kemana saya pergi, kamu ikut. Apa yang saya butuhkan, kamu harus sediakan. Tapi ada aturan." Maya mengangguk pelan, menelan ludah. "Pertama, tidak boleh terlambat. 1 menit saja. Saya anggap kamu gagal. Saya tidak bisa bekerja dengan orang yang tidak menghargai waktu." Maya terdiam, dadanya sedikit sesak. Ia tahu tempat tinggalnya jauh. Harus naik angkot dan kadang menunggu lama. Tapi ia tidak berani membantah. "Yang kedua, penampilan harus rapi. Saya tidak peduli kamu dari mana, tapi jika berdiri di samping saya, kamu harus terlihat pantas. Tidak ada alasan." Maya menunduk, menyembunyikan rasa malu. Kemejanya hanyalah satu-satunya yang layak pakai. Itu pun peninggalan seragam sekolah. Tapi ia mengangguk lagi. "Dan yang ketiga," suara Ardi semakin berat. "Kamu harus selalu siap kapanpun saya butuh. Bahkan jika itu malam, atau di luar jam kantor. Kamu mengerti?" Kali ini Maya menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab dengan suara bergetar namun tegas. "Saya mengerti, Pak. Saya akan berusaha sebaik mungkin." Ardi menyandarkan punggungnya. Matanya tetap dingin. "Saya tidak butuh usaha. Saya butuh hasil." Kalimat itu menancap di hati Maya, tapi ia tetap tersenyum tipis, mencoba menutupi rasa takutnya. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat. Pagi buta, ketika banyak orang masih terlelap, Maya sudah bangun, menyiapkan pakaian seadanya, lalu berlari ke halte. Ia belajar mencatat jadwal kereta dan angkot agar tidak pernah telat. Di kantor, ia harus selalu siap berdiri di belakang Ardi, mencatat setiap arahan, mengatur jadwal pertemuan, hingga menyiapkan kopi sesuai selera bosnya yang sangat detail. Tidak boleh terlalu manis, tidak boleh terlalu pahit. "Cukup sekali salah, kamu ganti," kata Ardi suatu pagi sambil menyeruput kopi buatannya. Dan ketika ada rapat mendadak larut malam, Maya masih di sana, menahan kantuk dengan wajah tetap waspada. Dalam hati ia berulang kali berkata, "Aku harus kuat. Aku harus bertahan." Meski keras, Maya tidak pernah mengeluh. Setiap kali merasa lelah, ia selalu mengingat adiknya di rumah kontrakan yang sedang menunggu pulang dengan sepotong roti atau nasi bungkus di tangan. Baginya, setiap aturan yang mengekang hanyalah harga yang harus dibayar demi kelangsungan hidup adiknya. Di sisi lain, Ardi memperhatikan diam-diam. Meski ia tak menunjukkan, ia heran bagaimana gadis sederhana itu tidak pernah membantah, tidak pernah mencari alasan, dan selalu hadir tepat waktu. Ada sesuatu dari keteguhan Maya yang membuatnya berbeda dari asisten-asisten sebelumnya. Namun, Ardi tetap berpegang teguh pada prinsipnya. Aturan adalah segalanya. Ia belum tahu bahwa suatu hari nanti, aturan itulah yang akan mengguncang hatinya, ketika Maya terlambat hanya 1 menit, dan alasan dibaliknya akan mengubah hidup mereka berdua. Hari-hari Maya di kantor Ardi berjalan seperti roda yang tak pernah berhenti. Pagi-pagi sekali, ketika matahari baru muncul di balik gedung-gedung kota, ia sudah berdiri di depan lobi, menunggu bosnya turun dari mobil mewah. Wajahnya tetap ramah, meski matanya kadang sembab karena kurang tidur. Setiap jam di kantor terasa menekan. Ardi selalu bergerak cepat, bicara singkat, dan menuntut Maya untuk memahami tanpa harus diulang. Jadwal rapat, dokumen penting, telepon klien, hingga secangkir kopi dengan takaran gula tepat setengah sendok, semuanya harus tersedia tanpa kesalahan. Catat, jam 2 siang meeting dengan investor Jepang. Pastikan semua dokumen sudah ada di meja sebelum mereka datang, ucap Ardi tegas suatu siang. "Iya, Pak," jawab Maya cepat, sambil menulis di buku kecil yang selalu ia bawa kemanapun. Ia berlari kecil ke sana-sini, memastikan semua sesuai.
Terkadang karyawan lain menatapnya dengan rasa kasihan, namun tak ada yang berani membantu. Mereka tahu, bekerja langsung di bawah Ardi bukan sekadar pekerjaan, itu ujian mental. Sore menjelang malam, saat sebagian besar karyawan sudah pulang, Maya masih sibuk menyalin data, mengecek berkas, atau menemani Ardi menghadiri jamuan bisnis. Jam dinding terus berputar, dan ketika akhirnya pekerjaan selesai, jarum sudah menunjuk pukul 10 malam. Dengan tubuh letih, ia berjalan keluar gedung dan menunggu angkot terakhir. Di kursi angkot yang berderit, ia bersandar, menatap lampu-lampu jalan yang kabur oleh lelahnya mata. Tapi begitu sampai di kontrakan sempit di gang kecil, Maya kembali hidup. Di dalam kontrakan, seorang anak lelaki berusia 10 tahun, Raffi, menyambut dengan senyum tipis. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus. Batu kecil sesekali terdengar. "Kak, sudah pulang," katanya pelan. Maya langsung mendekap adiknya, meski tubuhnya sendiri gemetar karena lelah. "Iya, Raf. Kakak bawa roti. Kita makan sama-sama ya." Mereka duduk di lantai beralas tikar tipis. Maya menyuapkan potongan roti ke mulut adiknya, lalu diam-diam menahan air mata. Baginya, senyum Raffi adalah alasan ia kuat berdiri di dunia Ardi yang penuh tekanan. Setiap malam, setelah Raffi terlelap, Maya masih harus mencuci seragamnya, merapikan catatan untuk keesokan hari, dan menghitung sisa uang receh yang hanya cukup untuk beberapa hari. Ia tahu, sedikit saja salah langkah, semuanya bisa hancur. Namun ia tidak pernah mengeluh di depan Ardi. Besok pagi, ia akan kembali berdiri di samping bosnya dengan wajah siap sedia, seolah-olah semalam ia tidak begadang merawat adiknya yang demam. Di sisi lain, tanpa disadari, Ardi mulai memperhatikan Maya lebih dari sekadar asisten. Ia melihat bagaimana gadis itu jarang sekali istirahat, tetapi tetap mampu bekerja dengan cekatan. Ia tidak tahu bahwa di balik keteguhan itu, ada beban besar yang dipikul seorang gadis muda yang terlalu cepat menjadi dewasa. Malam-malam yang panjang terus berulang. Angkot terakhir menjadi saksi, dan kontrakan sempit menjadi tempat Maya kembali menjadi kakak sekaligus ibu bagi Raffi. Tekanan itu seolah tanpa ujung, namun di hatinya, Maya selalu berdoa, "Ya Allah, beri aku kekuatan. Demi adikku, aku harus bertahan." Hari-hari penuh tekanan itu hanya awal. Maya belum tahu, sebuah ujian jauh lebih berat sudah menunggu di depan, ketika ia terlambat hanya 1 menit, dan seluruh hidupnya nyaris runtuh karena aturan besi sang milioner. Pagi itu udara kota terasa lebih berat dari biasanya. Langit masih abu-abu, gerimis tipis menetes di atap rumah-rumah. Di kontrakan sempitnya, Maya sudah bangun sejak subuh. Tubuhnya letih, tapi ia memaksa tersenyum saat melihat Raffi yang masih terbaring dengan wajah pucat. Semalaman adiknya kembali demam. Batuk tidak berhenti hingga menjelang fajar. Maya tidak tega meninggalkan adiknya dalam keadaan begitu. Ia sempat berlari ke puskesmas terdekat, menitipkan beberapa lembar uang lusuh demi mendapatkan obat penurun panas. Dengan tergesa-gesa, ia memberi Raffi 1 sendok kecil sirup obat, lalu mengusap rambut adiknya. "Tunggu kakak pulang. Ya, kamu harus kuat," bisiknya dengan suara bergetar. Jam sudah menunjuk pukul 6.40. Maya panik. Ia berlari ke halte, menunggu angkot. Namun hujan yang mengguyur membuat jalanan macet. Angkot pun berjalan tersendat. Maya terus menatap jam di pergelangan tangannya. 6.55, 6.58, pukul 7 tepat. Angkatannya baru sampai di depan gedung. Maya melompat turun, berlari kecil menembus lobi dengan napas terengah. Ia sampai di ruang kerja Ardi pada pukul 7.01. Hanya 1 menit terlambat. Namun bagi Ardi, 1 menit adalah pengkhianatan. Di dalam ruangan, Ardi sudah berdiri tegak. Jam tangan mewah berkilau di pergelangan tangannya. Beberapa karyawan sedang berkumpul untuk rapat pagi. Begitu melihat Maya masuk dengan wajah basah oleh hujan, sorot mata Ardi langsung berubah dingin. "Kamu tahu jam berapa sekarang?" Suaranya tajam, terdengar jelas di seluruh ruangan. Maya menunduk, menahan napas. "Maaf, Pak, saya..." "Diam," potong Ardi dengan nada tinggi.
Saya tidak butuh alasan. Aturannya jelas. Tidak boleh terlambat sedetik pun. Dan sekarang kamu datang 1 menit terlambat. Beberapa karyawan saling pandang. Ada yang tampak iba. Ada yang hanya menunduk takut. Maya menggenggam tangannya erat. Mencoba menjelaskan. Pak, saya hanya adik saya. Cukup. Ardi menggebrak meja. Saya tidak peduli masalah pribadimu. Jika kamu tidak bisa disiplin, kamu tidak pantas bekerja di sini. Maya menatap Ardi dengan mata berkaca-kaca. Kata-kata itu seperti palu yang menghancurkan seluruh perjuangannya. Pak, tolong beri saya kesempatan. Hanya kali ini. Namun Ardi membuang pandangannya. Mulai hari ini, kamu tidak bekerja lagi di sini. Angkat barang-barangmu. Keluar dari ruangan saya. Hening. Detik jam dinding seakan terdengar lebih keras. Maya berdiri kaku. Tubuhnya gemetar. Air mata mulai jatuh. Namun ia buru-buru menghapusnya. Dengan langkah berat, ia menunduk dalam-dalam, lalu berjalan keluar ruangan. Karyawan yang menyaksikan hanya bisa terdiam. Ada yang ingin menolong. Namun tatapan Ardi membuat semua bungkam. Di koridor panjang menuju lift, Maya berusaha menahan tangis, tapi suara isaknya pecah juga. Ia merasa seluruh dunianya runtuh hanya karena 1 menit. Padahal, di balik keterlambatannya ada alasan yang tidak pernah ia ungkap sepenuhnya. Adik yang sedang sakit, perjuangan menembus hujan, dan langkah tergesa seorang kakak yang hanya ingin bertahan hidup. Sementara itu, Ardi kembali duduk dengan wajah dingin. Baginya, keputusan sudah final. Ia tidak pernah tahu bahwa di luar sana, gadis muda yang baru saja ia pecat sedang berjalan dengan hati hancur. Tidak tahu bagaimana membayar obat adiknya esok hari. 1 menit. Hanya 1 menit. Namun 1 menit itu akan menjadi titik balik yang kelak membuat Ardi menyesal seumur hidup. Maya melangkah keluar dari gedung tinggi itu dengan kepala tertunduk. Langkahnya pelan. Seakan setiap langkah adalah beban. Hujan yang tadi reda kini kembali turun, membasahi rambut dan pakaiannya. Namun ia tidak peduli. Air hujan bercampur dengan air mata yang tak lagi bisa ia tahan. Di trotoar yang ramai dengan lalu lalang orang, Maya merasa seperti terasing. Karyawan-karyawan dengan jas rapi berjalan cepat. Sopir taksi menawarkan tumpangan. Pedagang asongan berteriak mencari pembeli. Tapi bagi Maya, dunia seolah berhenti. 1 menit keterlambatan telah merenggut seluruh harapan yang ia perjuangkan. Ya Allah, bisiknya lirih. Suara hampir hilang ditelan keramaian. Kenapa harus begini? Ia berjalan menyusuri jalanan, melewati etalase toko-toko mewah yang berkilauan. Dari balik kaca, ia melihat manekin mengenakan baju indah yang harganya mungkin cukup untuk biaya hidupnya sebulan. Perutnya perih, bukan hanya karena lapar, tapi karena kesedihan yang menyesakkan. Uang hasil kerja bulan itu seharusnya ia gunakan untuk membeli obat Raffi. Tanpa gaji, ia tidak tahu bagaimana harus bertahan. Pikirannya kacau. Bagaimana jika Raffi kembali demam tinggi? Bagaimana jika ia tidak bisa membeli makanan besok? Ia berhenti di bawah jembatan penyeberangan, duduk di bangku kayu basah. Orang-orang yang lewat hanya melihat sekilas, menganggapnya gadis biasa yang kehujanan. Tak ada yang tahu, hatinya sedang hancur berkeping-keping. Air matanya jatuh semakin deras. Aku sudah berusaha, aku sudah taat aturan. Kenapa hanya 1 menit? Hanya 1 menit. Gumamnya di antara isakan. Seorang ibu tua penjual tisu lewat, berhenti sebentar dan menatapnya iba. Nak, kenapa nangis? Mau tisu, nak? Tanyanya lembut. Maya tersenyum tipis, meski bibirnya bergetar. Ia menggeleng. Tidak, Bu, terima kasih. Ibu itu hanya mengangguk, lalu melanjutkan langkahnya. Kehidupan terus berjalan, dan Maya semakin merasa kecil di tengah hiruk-pikuk kota. Saat sore menjelang, langit mulai oranye. Maya akhirnya bangkit, menelusuri jalan pulang. Sepatu kanvasnya yang sudah usang basah kuyup, rok hitamnya menempel di kulit. Orang-orang di halte menatapnya sesaat, lalu kembali sibuk dengan ponsel mereka.
Tidak ada yang tahu ia baru saja kehilangan pekerjaan yang menjadi satu-satunya harapan hidupnya. Di dalam angkot yang berguncang, Maya memandangi tangannya sendiri. Jemarinya kasar karena sering mencuci dan bekerja. Ia menutup wajah dengan kedua telapak, mencoba menahan tangis yang hampir pecah lagi. Ketika sampai di kontrakan, Raffi sudah menunggu di depan pintu. Senyum kecil muncul di wajah pucatnya. "Kak, pulang," katanya riang, seolah tidak tahu beban besar yang baru saja menimpa kakaknya. Maya memaksakan senyum, menepuk kepala adiknya. "Iya, kakak pulang." Di dalam kamar kecil, saat Raffi sibuk menggambar dengan pensil butut, Maya duduk di sudut ruangan, menatap langit-langit. Air matanya kembali mengalir tanpa suara. Ia tidak berani menangis keras-keras, takut membuat adiknya khawatir. Dalam hatinya, ia hanya bisa berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan aku menyerah. Aku tidak punya siapa-siapa lagi, hanya Engkau tempatku bergantung." Tangis di sudut kota itu menjadi saksi perjuangan seorang gadis muda yang kehilangan segalanya hanya karena 1 menit. Ia tidak tahu, takdir masih menyimpan kejutan. Keputusan Ardi yang kejam akan segera berbalik menjadi penyesalan saat kebenaran tentang Maya terungkap. Beberapa hari berlalu sejak Maya dipecat. Bagi Ardi, semua berjalan seperti biasa. Rapat, makan malam bisnis, perjalanan keluar kota. Semuanya rutin, disiplin, dan tanpa kompromi. Ia bahkan hampir tidak mengingat lagi nama gadis sederhana yang pernah menjadi asistennya. Namun takdir punya cara lain untuk membuka mata. Suatu sore, Ardi pergi ke rumah sakit swasta ternama untuk menjenguk salah satu kolega yang sakit. Mobil mewahnya berhenti di depan lobi, dan ia turun dengan jas rapi serta wajah serius. Saat hendak masuk ke gedung, matanya sekilas menangkap sosok yang tidak asing di sisi halaman. Ia menghentikan langkah. Di bawah tenda kecil, seorang gadis berkerudung sederhana sedang duduk di bangku kayu, menjajakan gorengan di atas nampan. Wajahnya pucat, pakaiannya basah oleh keringat. Namun senyumnya dipaksakan setiap kali ada orang lewat. Ardi menyipitkan mata. "Maya." Ia berjalan mendekat. Langkahnya pelan. Dan benar, itu memang Maya, mantan asistennya yang baru saja ia pecat karena terlambat 1 menit. Maya sedang menawarkan gorengan kepada seorang ibu muda. "1.000 saja, Bu. Tolong dibeli, buat tambahan beli obat adik saya," ucapnya dengan suara lirih tapi penuh harap. Ardi tertegun. Kata-kata itu menggema di kepalanya. Obat adik. Ia berdiri beberapa langkah, memperhatikan tanpa diketahui. Setelah ibu itu pergi, Maya duduk kembali, mengusap keringat dengan punggung tangan. Dari tas lusuh di sampingnya, ia mengeluarkan botol obat sirup. Ia menatap labelnya lama, lalu menarik napas panjang, seolah sedang menghitung apakah uang hasil jualannya cukup untuk menebus resep berikutnya. Hati Ardi mendadak berat. Sebuah rasa aneh merambat, menekan dada yang biasanya keras. Ia, yang selalu menolak alasan, kini melihat langsung kenyataan di depan mata. Tiba-tiba seorang perawat keluar dari ruang IGD, menghampiri Maya. "Adiknya masih butuh obat tambahan. Dek, tolong jangan terlambat menebus resepnya." "Ya." Maya mengangguk cepat. "Iya, Mbak. Saya akan usahakan. Tolong jaga dia sebentar." "Ya." Perawat itu mengangguk, lalu kembali masuk. Ardi terpaku. "Adik? Obat? Puskesmas?" Potongan-potongan cerita berkelebat di pikirannya. Ia teringat pagi saat Maya terlambat. Gadis itu berusaha bicara. "Pak, saya hanya adik saya." Tapi ia langsung membungkamnya. Kini semua jelas. Maya bukan sekadar lalai. Ia terlambat karena menggendong adiknya yang sakit ke puskesmas sebelum berangkat kerja. Ia terlambat karena berjuang sendirian. Ardi menggenggam erat jemarinya. Wajahnya tegang. Rasa bersalah menghantam seperti gelombang. Ia, seorang milioner yang bisa membeli apapun, tega memecat seorang gadis miskin yang berkorban demi keluarganya, hanya karena 1 menit. Untuk pertama kalinya, Ardi merasa malu pada dirinya sendiri. Ia ingin mendekat, ingin bicara, tapi lidahnya keluh.
Bagaimana ia harus memulai? Apa yang harus ia katakan pada gadis yang telah ia sakiti? Maya, tanpa menyadari kehadirannya, terus duduk dengan tatapan lelah. Di pangkuannya, ada beberapa potong gorengan tersisa. Sesekali ia berbisik pada dirinya sendiri. Raffi harus sembuh, aku harus kuat. Ardi menutup mata, menahan sesak di dadanya. Keputusan dinginnya kini berbalik menjadi penyesalan yang menampar keras. Di halaman rumah sakit itu, sebuah kebenaran akhirnya terungkap. Dan sejak hari itu, Ardi tahu, ia tidak bisa lagi menutup mata. Ia harus menebus kesalahannya, apapun caranya. Ardi duduk di dalam mobilnya malam itu, tapi pikirannya tak tenang. Bayangan Maya dengan pakaian sederhana, wajah letih, namun tetap berusaha tersenyum saat menjajakan gorengan di depan rumah sakit, terus menghantuinya. Tangannya bahkan gemetar ketika memegang setir. Hatinya berulang kali berkata, "Aku sudah terlalu kejam. Aku telah menghancurkan hidup seorang gadis hanya karena 1 menit keterlambatan." Selama ini ia bangga pada kedisiplinan dan ketegasannya. Ia selalu berpikir, siapapun yang bekerja dengannya harus tunduk pada aturan tanpa pengecualian. Namun baru kali itu ia sadar, aturan bisa saja menutup mata dari kenyataan yang jauh lebih manusiawi. Maya bukanlah seorang pemalas, bukan pula pekerja yang tidak disiplin. Ia seorang kakak yang rela mengorbankan dirinya demi adiknya yang sakit. Keesokan harinya, Ardi datang lagi ke rumah sakit itu. Ia menunggu dari jauh, menyaksikan Maya yang duduk di kursi plastik sambil merapikan kotak gorengan kecilnya. Di sampingnya ada seorang anak laki-laki kurus, yang berbaring dengan selimut tipis. Dari percakapan singkat dengan perawat, Ardi tahu anak itu adik Maya, bernama Raffi. Ardi merasa dadanya sesak. Ingatannya kembali pada masa lalunya. Ia dulu juga dibesarkan oleh seorang ibu tunggal yang bekerja keras menjahit hingga larut malam. Ardi kecil sering sakit-sakitan, dan ibunya harus menjual makanan keliling demi biaya pengobatan. Ia merasakan pahitnya kemiskinan, namun entah sejak kapan ia melupakan itu semua setelah menjadi milioner. Dengan langkah berat, ia menghampiri Maya. Gadis itu sempat terkejut, bahkan sedikit panik. Tangannya refleks meraih kotak gorengan, seakan takut diusir dari tempat itu. Maaf, Pak, saya tidak jualan di area perusahaan lagi. Saya hanya di sini, untuk adik saya, ucapnya terbata. Ardi terdiam, lalu menunduk. Maya, bukan itu maksud saya. Saya datang untuk meminta maaf. Maya mengerjap, tak percaya dengan apa yang ia dengar. Ardi, bos yang dulu begitu keras, kini menatapnya dengan mata yang penuh penyesalan. Saya salah besar, lanjut Ardi dengan suara berat. Saya memecatmu tanpa mau mendengar penjelasan. Saya terlalu sombong dengan aturan yang saya buat sendiri. Padahal, 1 menit itu kau habiskan untuk menyelamatkan adikmu. Kau pekerja paling tulus yang pernah saya temui. Air mata menetes di pipi Maya, tapi ia buru-buru mengusapnya. Saya, tidak apa-apa, Pak. Saya memang tidak pantas bekerja di perusahaan besar. Saya hanya gadis miskin yang... Suaranya tercekat. Jangan katakan itu, potong Ardi dengan tegas, namun lembut. Kau pantas. Justru karena ketulusanmu menjaga adikmu, kau jauh lebih berharga dari apapun. Jika kau mau, kembalilah bekerja dengan saya. Bukan sekadar asisten, tapi juga keluarga yang akan saya lindungi. Maya terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Ardi kemudian menoleh ke arah Raffi. Anak itu batuk pelan, tubuhnya tampak lemah. Mulai hari ini, biarkan saya yang menanggung biaya pengobatan adikmu. Kau tidak perlu lagi memikul semua beban sendirian. Maya menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya bergetar hebat. Ia menangis, bukan lagi karena kesedihan, melainkan karena perasaan lega yang begitu dalam. Selama ini ia selalu menahan air mata agar adiknya tidak khawatir. Tapi malam itu, tangisnya pecah di hadapan bos yang pernah ia benci, namun kini tulus menolongnya. Ardi duduk di kursi plastik di samping Maya, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya bersama seorang karyawan. Malam itu, ia berjanji dalam hati,
Kekayaannya tidak boleh lagi menjadikannya buta. Ia harus kembali ingat bahwa kesuksesan sejati bukan sekadar angka di rekening, melainkan seberapa besar ia bisa mengulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan. Hari-hari setelah pertemuan itu menjadi titik balik, bukan hanya bagi Maya, tetapi juga bagi Ardi. Sejak ia memutuskan membiayai pengobatan Raffi, banyak hal berubah. Raffi perlahan membaik setelah mendapatkan perawatan yang layak. Tubuhnya yang dulu kurus mulai berisi. Wajahnya yang pucat kembali bersemu. Maya pun bisa tersenyum lega. Tidak lagi harus menjajakan gorengan setiap malam untuk menutupi biaya obat. Namun lebih dari itu, sebuah kejutan datang. Ardi tidak hanya mengembalikan Maya ke posisi asisten pribadinya, tetapi juga memberikan beasiswa penuh untuk kuliah. "Maya," kata Ardi suatu siang, saat mereka duduk di ruang kerjanya, "aku tahu mimpimu tidak berhenti di sini. Kau pernah bilang ingin melanjutkan kuliah, bukan?" Maya mengangguk pelan. Matanya berbinar tapi juga ragu. "Iya, Pak. Tapi saya tahu keadaan saya tidak memungkinkan. Saya tidak punya biaya." Ardi tersenyum. Berbeda jauh dengan senyum sinis yang dulu sering ia tunjukkan. "Mulai sekarang, anggap itu bukan lagi masalahmu. Saya yang akan menanggung semuanya. Kau pantas mendapatkan masa depan yang lebih baik." Maya tidak bisa menahan air matanya. Rasanya tidak pernah terbayangkan seorang milioner yang dulu ia benci karena kerasnya aturan, kini berubah menjadi sosok penyayang dan peduli. Ia berlutut, memegang tangan Ardi dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan ini." "Cukup dengan menjadi dirimu sendiri, Maya," jawab Ardi lembut. "Dan jangan pernah berhenti berjuang, meski hidup menekanmu." Perubahan juga tampak jelas pada diri Ardi. Karyawan lain yang dulu sering ketakutan melihatnya, kini mendapati sisi manusiawi bos mereka. Ia mulai memberikan ruang untuk mendengar, tidak lagi semata-mata menuntut kesempurnaan. Ia menyadari, setiap orang membawa cerita, luka, dan perjuangan yang tidak selalu tampak di permukaan. Waktu pun berjalan. Maya kini sibuk kuliah di universitas ternama, sambil tetap bekerja paruh waktu membantu Ardi. Setiap kali ia melangkah ke ruang kuliah dengan seragam rapi, ia teringat masa-masa kelam ketika hampir menyerah. Semua itu menjadi pengingat bahwa di balik penderitaan, selalu ada cahaya yang menanti. Ardi sering mengunjungi Maya dan Raffi, bukan sebagai bos, melainkan sebagai bagian dari keluarga mereka. Ia bahkan menjadi sosok ayah yang tidak pernah mereka punya. Raffi memanggilnya Om Ardi dengan penuh kehangatan, dan itu selalu membuat hati Ardi terasa hangat, seolah luka masa lalunya ikut sembuh. Suatu malam, ketika mereka bertiga duduk di teras rumah kontrakan sederhana, Ardi menatap langit yang penuh bintang. "Maya, dulu aku pikir hidup hanya tentang disiplin, uang, dan kesuksesan. Tapi kau mengajariku sesuatu yang jauh lebih besar." "Apa itu, Pak?" tanya Maya lembut. "Bahwa setiap kesalahan bisa jadi memiliki alasan, dan setiap manusia butuh dipahami sebelum dihakimi. Kau membuatku sadar bahwa kekayaan sejati adalah ketika kita bisa berbagi dan peduli." Maya menunduk, menahan tangis bahagia. Ia tidak pernah menyangka, keterlambatannya 1 menit yang dulu membuatnya dipecat, kini menjadi awal dari perjalanan baru yang mengubah hidup banyak orang. Balasan kehidupan datang dengan caranya sendiri. Maya mendapatkan pendidikan yang ia impikan. Raffi sembuh dan kembali ceria, sementara Ardi menemukan kembali sisi kemanusiaannya yang sempat hilang. Semua itu bukanlah kebetulan, melainkan rangkaian takdir yang mempertemukan mereka untuk saling menyembuhkan. Di balik 1 menit keterlambatan, tersimpan pelajaran yang akan Ardi kenang seumur hidup. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari 1 kesalahan, karena di baliknya mungkin ada pengorbanan yang luar biasa. Malam itu, di bawah langit berbintang, Maya, Raffi, dan Ardi tersenyum bersama. 3 jiwa dari dunia berbeda, kini terikat oleh benang kehidupan yang sama, benang kasih sayang, penyesalan, dan harapan baru.